Ya, kamu miskin nggak? Iya, miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Sekitar 1.200.000. 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya, Nah. anak SMP saya udah lulus, Pak. Lulus dari mana? Dari SMA saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini, Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya, Pak. Banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya bu gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih, Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya, Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya, membebani, Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak, Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih, Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Bukan mengkritik, Pak. Lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil, Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah, perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri, besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener kan? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri, tidak bawa institusi. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya, 1.200.000. Ibu ibunya? Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? Wira swasta. Wira swastanya apa? Dagang. Dagang apa? Dagang botol. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar? Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan berada ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi jangan terlalu membebani gitu. Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari mertua. Bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah, rakyat. Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang. Ya, cuman pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun? Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, miskin. Saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan.
Kan logikanya harus dipakai. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal. Iya loh. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi itu lebih hati? Setuju Pak. Iya, setuju. Lebih banyak banget. Iya, orang mampu Pak. Yang nunggak baju sekolah ini sampai sekarang masih banyak. Saya kasih tahu ke Mbak, yang nunggak ijazah di Jawa Barat itu sangat banyak. Berapa coba total tagihan yang harus dibayar oleh pemerintah provinsi? 1,3 triliun. 1,3 triliun tuh kalau pakai ngebangun jalan dan drainase di Bekasi itu selesai. Total. Jadi itu fakta, ya. Gitu. Saya ucapin terima kasih, saya bersedia kritik dan yang mengkritiknya saya undang. Dan yang mengkritiknya saya bantu juga untuk kontrakan. Gitu ya. Enggak kan saya nggak bantu, enggak. Kenapa orang miskin malah sok kaya? Kalimat keras dari Deddy Mulyadi ini bikin suasana panas. Semuanya berawal dari seorang siswi SMA bernama Aura Cinta. Ia mempertanyakan larangan acara perpisahan sekolah kepada Deddy Mulyadi dalam sebuah pertemuan. Aura merasa, tanpa perpisahan, momen kelulusan jadi hambar. Tapi Deddy langsung membalas, kenangan itu dibangun dari proses belajar, bukan dari acara mewah. Aura tetap berusaha membela diri. Katanya, biaya perpisahan di sekolahnya cuma 1 juta rupiah, dan itu demi kenangan bersama teman-teman. Namun Deddy tak tinggal diam. Ia mempertanyakan prioritas keluarga Aura, yang tinggal di bantaran sungai namun tetap ingin menggelar acara perpisahan. Kalau mau bangun mental anak, utamakan dulu tempat tinggal yang layak. Tegas Deddy. Saat Aura mengakui dirinya berasal dari keluarga miskin, Deddy pun melontarkan kalimat tajam. Kalau miskin, jangan sok kaya. Tekan pengeluaran, bangun masa depan. Kalimat ini membuat suasana makin panas, tapi justru membuka mata banyak warga. Pada akhirnya, Deddy menawarkan solusi. Acara perpisahan tetap boleh dilakukan, tapi mandiri, tanpa melibatkan sekolah, tanpa memungut biaya orang tua. Karena dalam hidup, bukan tentang siapa yang bisa bergaya, tapi siapa yang siap membangun masa depan. Loh, saya ngapain keluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Ya, juga miskin kan? Kenapa miskin ya? Yang orang lain. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda, berarti kan punya kemampuan. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya tuh cuma minta keadilan aja. Yang minta adil apa?